warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aisana Eskom Mkom selaku dosen pengampu di mata kuliah kecerdasan buatan. Pernahkah kita membayangkan bagaimana teknologi dapat membantu seseorang mengenali resiko penyakit sejak dini dengan lebih mudah dan cepat? Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbagai permasalahan kesehatan kini dapat dibantu melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan sebuah website yang kami kembangkan, yaitu Deteksi Kerusakan Paru-Paru. Sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengguna memperoleh informasi awal terkait kondisi kesehatan paru-paru berdasarkan gejala yang dialami. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan, cara kerja sistem, serta fitur-fitur yang terdapat pada website yang kami buat. Semoga apa yang kami sajikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dari yang pertama ada Tiara Nurdina Lubis dengan NIM 240121049, ada Khairani Dwijayanti dengan NIM 240121050, ada M Kurniawan GS dengan NIM 240121047. Yang terakhir ada Gadis Putri Andita dengan NIM 240121048. Di sini terdapat latar belakang kesehatan paru-paru. Kesehatan paru-paru merupakan faktor penting dalam menjaga fungsi tubuh karena berperan dalam proses penukaran oksigen. Namun, berbagai kebiasaan hidup seperti merokok, kurang aktivitas fisik, dan paparan polusi udara dapat meningkatkan kesehatan paru-paru. Untuk membantu mengidentifikasi tingkat risiko tersebut, diperlukan teknologi yang mampu melakukan klasifikasi secara cepat dan sistematis. Maka dari itu, kami memanfaatkan metode decision tree dalam mengelompokkan tingkat kerusakan paru-paru. Adapun rumusan masalahnya terbagi dua. Yang pertama, bagaimana mengklasifikasikan tingkat kerusakan paru-paru berdasarkan faktor gaya hidup masyarakat. Yang kedua, bagaimana penerapan metode decision tree dalam mengolah data kuesioner untuk menghasilkan klasifikasi kerusakan paru-paru. Selain mempunyai rumusan masalah, dia juga mempunyai tujuan penelitian. Yang pertama, membangun sistem yang mampu mengklasifikasikan tingkat kerusakan paru-paru berdasarkan faktor gaya hidup. Yang kedua, menerapkan metode decision tree dalam proses pengolahan data kuesioner untuk menghasilkan model klasifikasi yang efektif. Proyek yang kami bikin juga ada manfaatnya loh, terbagi menjadi 4. Yang pertama, bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan paru-paru dan menerapkan gaya hidup yang lebih sehat. Yang kedua, bagi kesehatan, membantu proses identifikasi tingkat resiko kerusakan paru-paru lebih cepat dan terstruktur berdasarkan faktor gaya hidup. Yang ketiga, bagi akademik, menjadi referensi dalam pengembangan penelitian kecerdasan buatan khususnya pada metode klasifikasi. Dan yang terakhir, berguna bagi teknologi, mendukung pengembangan penerapan metode decision tree dalam sistem berbasis kecerdasan buatan. Nah, di bagian ini terdapat faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan paru-paru. Di sini ada beberapa faktor dan teman-teman bisa lihat agar teman-teman bisa lebih menjaga kesehatan paru-paru teman-teman untuk selangkah lebih maju. Yang pertama ada kebiasaan merokok atau vape dapat menyebabkan kerusakan jaringan paru-paru dan gangguan pernapasan. Yang kedua ada durasi merokok. Semakin lama seseorang merokok, semakin besar juga resiko kerusakan paru-parunya. Dan yang ketiga ada paparan asap rokok dapat berdampak buruk bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Yang keempat, paparan polusi udara dan debu juga sangat mempengaruhi terjadinya paru-paru yang rusak. Bisa dikarenakan infeksi dan sebagainya. Yang kelima, penggunaan alat pelindung seperti masker wajah juga sangat berguna untuk melindungi dan mengurangi resiko paparan zat berbahaya. Dan yang terakhir, gejala yang dialami seperti batuk, sesak nafas, nyeri dada, dan mudah lelah digunakan sebagai kondisi atau sebagai indikator kondisi paru-paru responden.
Penjelasan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian proyek yang kami bangun. Yang pertama, studi kasus digunakan untuk memahami kondisi nyata masyarakat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan paru-paru. Lalu, eksperimen dilakukan dengan menerapkan metode decision tree untuk membangun model klasifikasi resiko kerusakan paru-paru. Yang ketiga, pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dari masyarakat umum. Yang keempat, variabel yang dikumpulkan meliputi kebiasaan merokok, paparan lingkungan, penggunaan alat pelindung, serta gejala gangguan pernapasan. Dan yang terakhir, pengolahan data, hasil kuesioner dianalisis menggunakan metode decision tree untuk menghasilkan klasifikasi tingkat resiko. Udah masuk ke penjelasan yang terakhir nih teman-teman. Di sini ada kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan sebuah website yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat resiko kerusakan paru-paru berdasarkan gaya hidup masyarakat. Metode decision tree diterapkan untuk mengolah data hasil kuesioner yang mencakup faktor resiko dan gejala gangguan pernapasan. Sistem yang dibangun mampu memberikan hasil klasifikasi secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Jangan lupa cek dan dengarkan penjelasan berikutnya mengenai fungsi codingan yang digunakan sebagai wadah dalam membangun sebuah website deteksi kerusakan paru-paru ya. Bye-bye! Pada bagian paling atas, saya mengimpor font dari Google Fonts, yaitu Poppins dan Cormorant Garamond. Poppins digunakan untuk isi teks karena mudah dibaca, sedangkan Cormorant Garamond digunakan pada judul untuk memberikan kesan yang lebih elegan dan profesional. Selanjutnya, terdapat bagian root yang berisi variabel warna utama website. Di sini, saya menggunakan kombinasi warna hijau dan pink pastel. Warna hijau melambangkan kesehatan dan kesegaran, sedangkan warna pink memberikan kesan lembut dan ramah bagi pengguna. Pada bagian berikutnya, terdapat pengaturan dasar seperti margins, padding, dan box sizing agar tampilan website lebih konsisten di semua halaman. Kemudian, pada bagian body, saya menggunakan background gradasi warna yang membuat tampilan website terlihat lebih modern dibandingkan menggunakan warna polos. Salah satu elemen yang paling sering digunakan adalah class card. Kelas ini berfungsi sebagai wadah konten dengan efek transparan, sudut yang membulat, serta bayangan atau shadow sehingga tampilan informasi menjadi lebih menarik dan mudah dibedakan dari background. Karena website ini memiliki fitur pengisian data, pengguna, dan gejala, saya juga membuat desain khusus untuk form, input, dan select. Tujuannya agar form terlihat lebih bersih dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Pada bagian tombol, saya menggunakan efek gradasi warna hijau serta animasi hover. Ketika kursor diarahkan ke tombol akan sedikit bergerak terangkat dan menghasilkan bayangan tambahan. Efek ini membuat website terlihat lebih interaktif. Kelas navbar digunakan untuk mengatur menu navigasi yang berada di bagian atas website. Menu ini memudahkan pengguna berpindah antar halaman menjadi halaman utama, edukasi, maupun riwayat pemeriksaan. Bagian hero merupakan tampilan utama yang pertama kali dilihat pengguna ketika membuka website. Pada bagian ini, saya membagi layout menjadi dua sisi, yaitu area teks dan area gambar, sehingga informasi utama dapat langsung terlihat dengan jelas. Salah satu fitur visual yang menarik adalah animasi float. Animasi ini membuat gambar bergerak naik turun secara perlahan, sehingga tampilan website tidak terlihat statis dan terasa lebih hidup. Untuk halaman pengisian data, saya menambahkan progress bar. Progress bar ini membantu pengguna mengetahui sejauh mana proses pengisian data telah dilakukan, sehingga pengguna tidak bingung saat berpindah ke tahap berikutnya. Pada bagian hasil pemeriksaan, saya menggunakan 3 kategori warna yang berbeda. Warna merah menunjukkan risiko tinggi, warna kuning menunjukkan risiko sedang, dan warna hijau menunjukkan risiko rendah. Penggunaan warna ini memudahkan pengguna memahami hasil analisis hanya dengan melihat tampilan visualnya. Terakhir, saya menambahkan media query agar website dapat menyesuaikan tampilan pada perangkat yang lebih kecil, seperti tablet maupun smartphone. Dengan begitu, website tetap nyaman digunakan pada berbagai ukuran utama. Secara keseluruhan, file style CSS berfungsi untuk mengatur seluruh aspek visual website, mulai dari warna, tipografi, tata letak, animasi, hingga responsivitas. Variable host menunjukkan lokasi server database, yaitu localhost karena website dijalankan pada komputer lokal. Kemudian terdapat username, password, dan nama database yang akan digunakan. Setelah informasi database ditentukan, saya menggunakan fungsi mysql_connect untuk membuat koneksi. Fungsi ini akan mencoba menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan data yang telah didefinisikan sebelumnya. Setelah koneksi database berhasil dibuat, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman utama website, yaitu indeks PHP. Bagian awal terdapat struktur HTML standar yang digunakan untuk membangun halaman web. Selain itu, saya juga menghubungkan halaman ini dengan file style CSS agar seluruh desain yang telah dibuat sebelumnya dapat diterapkan pada halaman beranda. Pada bagian pertama yang ditampilkan kepada pengguna adalah navbar atau menu navigasi.
Pada navbar terdapat logo Lumcare AI serta beberapa menu utama, yaitu beranda, edukasi, dan riwayat. Menu ini memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman tanpa harus kembali ke halaman utama. Bagian yang paling menonjol pada halaman ini adalah Hero Section. Pada bagian kiri ditampilkan informasi utama mengenai sistem, sedangkan pada bagian kanan ditampilkan ilustrasi paru-paru agar tampilan lebih menarik dan sesuai dengan tema website. Terdapat beberapa komponen penting. Badge untuk sistem kecerdasan buatan. Badge ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam proses analisis. Judul ini menjelaskan tujuan utama website, yaitu membantu pengguna mengetahui tingkat risiko kerusakan paru-paru berdasarkan gaya hidup dan gejala yang dialami. Di bawah judul terdapat penjelasan singkat mengenai cara kerja sistem, termasuk penggunaan metode decision tree sebagai metode klasifikasi risiko. Selanjutnya, terdapat dua tombol utama yang membantu pengguna mengakses fitur website. Tombol ini mengarahkan pengguna ke halaman pengisian data diri sebagai langkah awal proses pemeriksaan. Tombol ini mengarahkan pengguna ke halaman edukasi yang berisi informasi seputar kesehatan paru-paru. Pada bagian kanan Hero Section, saya menambahkan gambar ilustrasi paru-paru. Gambar ini berfungsi memperkuat identitas website dan membuat tampilan halaman utama menjadi lebih menarik secara visual. Di bawah Hero Section, terdapat bagian yang mendapatkan keunggulan sistem. Terdapat 3 fitur utama yang ditampilkan. Fitur analisis risiko. Fitur ini menjelaskan bahwa sistem mampu melakukan penilaian risiko berdasarkan data gaya hidup dan gejala yang diinput pengguna. Kedua, decision tree. Fitur ini menjelaskan metode yang digunakan oleh sistem, yaitu decision tree, untuk menentukan kategori risiko. Yang ketiga, edukasi kesehatan. Selain melakukan analisis, sistem ini juga menyediakan informasi edukasi agar pengguna dapat lebih memahami kesehatan paru-paru. Pada bagian paling bawah terdapat footer yang berisi informasi hak cipta dan identitas pengguna. Footer berfungsi sebagai penutup halaman, sekaligus memberikan tampilan website yang lebih lengkap dan profesional. Secara keseluruhan, file index PHP berfungsi sebagai halaman beranda yang memperkenalkan website kepada pengguna. Halaman ini memberikan informasi mengenai tujuan sistem, metode yang digunakan, serta menyediakan akses cepat menuju fitur pemeriksaan dan edukasi kesehatan paru-paru. Setelah pengguna memahami informasi yang ada pada halaman utama dan memilih tombol mulai pemeriksaan, pengguna akan diarahkan ke halaman data pengguna PHP. Pada halaman ini, proses pengumpulan data identitas pengguna dimulai sebelum sistem melakukan analisis risiko kesehatan paru-paru. Pengguna akan diarahkan ke halaman gaya hidup PHP yang berisi pertanyaan mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan lingkungan tempat mereka beraktivitas. Apakah pengguna sudah mengisi data identitas sebelumnya? Jika session pengguna belum tersedia, sistem akan mengarahkan kembali ke halaman data pengguna PHP. Tujuannya agar proses pengisian dilakukan secara berurutan dan tidak ada yang terlewat. Setelah validasi berhasil, sistem menampilkan form gaya hidup yang berisi beberapa pertanyaan yang penting terkait kesehatan paru-paru. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan digunakan dalam proses analisis risiko. Maka pada halaman gejala PHP, sistem mulai mengumpulkan informasi mengenai kondisi kesehatan pengguna saat ini. Data gejala ini nanti akan menjadi dasar utama dalam proses analisis risiko. Pada bagian awal, sistem menyimpan seluruh data gaya hidup ke dalam session. Tujuannya agar data dari halaman sebelumnya tetap tersedia dan dapat digunakan kembali pada saat proses analisis tanpa perlu mengisi ulang. Setelah data gaya hidup berhasil disimpan, sistem menampilkan form gejala yang harus diisi oleh pengguna. Pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan dipilih berdasarkan gejala umum yang sering berkaitan dengan gangguan paru-paru. Setelah pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan, mulai dari identitas, gaya hidup, hingga gejala yang dialami, sistem akan masuk ke tahap utama, yaitu proses analisis. Selanjutnya, data gejala yang dikirim dari halaman sebelumnya disimpan ke dalam session. Dengan cara ini, seluruh data pengguna dapat digabungkan dalam satu proses analisis. Setelah itu, sistem mengambil seluruh informasi yang telah dikumpulkan, mulai dari data identitas, gaya hidup, hingga gejala. Data-data inilah yang nantinya menjadi dasar perhitungan risiko kesehatan paru-paru. Bagian terpenting dari file ini adalah proses perhitungan skor risiko. Sistem memulai perhitungan dari skor 0, kemudian menambahkan nilai berdasarkan faktor risiko yang dimiliki pengguna. Contohnya merokok menambah skor, semakin lama merokok semakin tinggi skor, paparan asap rokok menambahkan skor, lingkungan berdebu menambahkan skor, tidak menggunakan alat pelindung menambahkan skor, gejala seperti batuk, sesak napas, nyeri dada, dan mudah lelah juga menambahkan skor. Semakin banyak faktor risiko yang dimiliki pengguna, maka semakin tinggi skor yang diperoleh. Setelah seluruh skor dihitung, pengguna mengelompokkan hasil ke dalam 3 kategori risiko. Kategori yang digunakan yaitu risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Pembagian kategori ini memudahkan pengguna memahami kondisi mereka tanpa harus melihat angka skor secara detail. Setelah kategori risiko ditentukan, hasil pemeriksaan disimpan ke dalam database. Data yang disimpan meliputi seluruh jawaban pengguna, skor yang diperoleh, serta tingkat risiko yang dihasilkan. Langkah ini memungkinkan sistem menampilkan riwayat pemeriksaan di kemudian hari. Pada bagian tampilan, sistem menampilkan hasil analisis yang mudah dipahami oleh pengguna. Yang ditampilkan antara lain nama pengguna, skor risiko, kategori risiko, faktor-faktor yang memengaruhi hasil. Pengguna dapat langsung mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tingkat risiko mereka meningkat. Selain menampilkan skor, sistem juga memberikan gambaran
kemungkinan kondisi paru-paru berdasarkan kategori risiko. Misalnya, risiko tinggi menampilkan kemudian gangguan paru kronis, risiko sedang menampilkan potensi gangguan ringan, risiko rendah menunjukkan kondisi paru yang relatif baik. Pada bagian akhir terdapat disclaimer. Disclaimer ini menjelaskan bahwa hasil yang diberikan merupakan prediksi berdasarkan data kuesioner dan bukan diagnosis medis resmi. Bagian atas halaman terdapat judul dan deskripsi singkat mengenai tujuan halaman edukasi. Bagian ini berfungsi memberikan gambaran kepada pengguna bahwa halaman tersebut berisi informasi seputar kesehatan paru-paru, penyebab kerusakan, dampak kesehatan, serta cara pencegahannya. Selain pencegahan, saya juga menambahkan tips menjaga kesehatan paru-paru dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pada bagian awal, sistem memulai session dan menghubungkan halaman dengan database. Langkah ini diperlukan agar halaman dapat mengambil data yang tersimpan pada database MySQL. Selanjutnya, sistem menjalankan query untuk mengambil data pemeriksaan. Pada query ini, saya menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel pemeriksaan dengan tabel pengguna. Tujuannya agar data pemeriksaan dapat ditampilkan bersamaan dengan nama pengguna yang melakukan pemeriksaan. Data kemudian diurutkan berdasarkan ID pemeriksaan secara menurun. Artinya, hasil pemeriksaan terbaru akan muncul di bagian paling atas tabel sehingga tabel mudah ditemukan. Setelah data berhasil dibuat, sistem menampilkan dalam bentuk tabel. Tabel ini berisi beberapa informasi utama, yaitu nomor urut, nama pengguna, tingkat resiko, tombol detail. Dengan tampilan tabel, data menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Salah satu fitur menarik pada halaman ini adalah penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tingkat resiko. Kategori yang digunakan yaitu merah untuk resiko tinggi, kuning untuk resiko sedang, hijau untuk resiko rendah. Dengan ada perbedaan warna, pengguna dapat langsung mengenali tingkat risiko tanpa harus membaca seluruh data. Pada setiap data pemeriksaan tersedia tombol lihat. Tombol ini digunakan untuk membuka halaman detail yang berisi informasi pemeriksaan secara lebih lengkap. Jadi, pengguna tidak hanya melihat hasil singkat, tetapi juga dapat melihat seluruh informasi yang digunakan dalam proses analisis. Untuk memudahkan pencarian data, saya menambahkan fitur search atau pencarian nama pengguna. Pengguna cukup mengetik nama yang ingin dicari, kemudian sistem akan langsung menampilkan data yang sesuai tanpa perlu mereload halaman. Fitur pencarian ini dibuat menggunakan JavaScript sederhana. Setiap kali pengguna mengetik karakter, sistem akan membandingkan teks yang dimasukkan dengan nama yang ada pada tabel. Jika ditemukan kecocokan, data akan ditampilkan. Jika tidak, data akan menyembunyikan sementara. Hal ini membuat proses pencarian menjadi lebih cepat dan nyaman digunakan. Secara keseluruhan, file riwayat PHP berfungsi untuk menampilkan seluruh hasil pemeriksaan yang telah tersimpan pada database. Halaman ini dilengkapi dengan fitur pencarian, tampilan status resiko berwarna, serta akses menuju halaman detail pemeriksaan sehingga pengguna dapat melihat riwayat hasil analisis dengan lebih mudah. Pada halaman riwayat, pengguna hanya dapat melihat ringkasan hasil pemeriksaan berupa nama dan tingkat risiko. Namun terkadang pengguna membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, saya membuat halaman detail PHP yang berfungsi menampilkan seluruh data pemeriksaan secara rinci. Awal, halaman terhubung dengan database menggunakan file koneksi. Tujuannya agar sistem dapat mengambil data pemeriksaan yang tersimpan pada database. Selanjutnya, sistem mengambil ID pemeriksaan yang dikirim dari halaman riwayat. ID ini digunakan untuk menentukan data pemeriksaan mana yang ingin ditampilkan. Setelah mendapatkan ID, sistem menjalankan query untuk mengambil seluruh informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan tersebut. Pada query ini, saya kembali menggunakan inner join untuk menggabungkan data dari tabel pemeriksaan dan tabel pengguna. Sehingga dalam satu halaman, sistem dapat menampilkan identitas pengguna sekaligus hasil pemeriksaannya. Bagian pertama yang ditampilkan adalah identitas pengguna. Baik, jadi sekarang kita telah masuk di halaman beranda dari hasil proyek kami, yaitu website yang berjudul Sistem Deteksi Resiko Kerusakan Paru-paru Berdasarkan Gaya Hidup. Nah, di sini bisa teman-teman lihat tampilannya. Kami menggunakan warna pink dan hijau. Di sini ada gambar paru-paru, lalu ada bacaan mulai pemeriksaan dan pelajari paru-paru. Lalu kita bisa lihat ada mengapa menggunakan sistem ini. Tadi kami membangun sistem ini agar teman-teman semuanya tahu apa sih pentingnya menggunakan sistem ini. Yang pertama ada analisis resiko, menilai tingkat resiko kerusakan paru-paru berdasarkan gaya hidup dan gejala yang dialami. Lalu di sini kita bisa lihat apa sih pentingnya decision tree. Decision tree itu digunakan untuk menghasilkan klasifikasi resiko rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada edukasi kesehatan, menyediakan informasi mengenai kesehatan paru-paru, faktor risiko, serta langkah dan pencegahannya. Langsung aja di sini kita akan mulai melakukan pemeriksaan. Di sini ada data pengguna, kita dapat memasukkan nama pengguna, nama lengkap kita masukkan, misal
kita pilih Khairani Dwi Jayanti. Lalu setelah kita masukkan nama pengguna, kita bisa masukin umur kita. Di sini kita masukin umur kita 24, lalu kita pilih jenis kelaminnya, di sini perempuan. Habis itu kita masukkan ke pekerjaannya, karena kita belum bekerja, kita buat pekerjaan kita adalah mahasiswa. Setelah data pengguna dimasukkan, lalu kita lanjut ke gaya hidup. Di sini kita akan mengisi apa saja gaya hidup kita. Di sini ada apakah Anda merokok, kita pilih iya. Lalu kita pilih berapa lama Anda merokok, aku pilih kurang dari 1 tahun. Terus apakah Anda sering terpapar asap rokok, jawabannya iya. Lalu apakah lingkungan Anda sering berhubungan dengan debu, kita pilih iya. Apakah menggunakan alat pelindung saat berada di lingkungan berdebu, kita pilih kadang-kadang. Kuncinya kalian jangan malas ya teman-teman, karena itu sangat berpengaruh ke paru-paru. Lanjut kita masuk ke gejala. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda sering mengalami batuk? Kita pilih iya. Lalu, apakah Anda sering mengalami sesak napas? Tidak. Apakah Anda sering mengalami nyeri dada? Tidak. Apakah mudah lelah saat beraktivitas? Iya. Lalu masuk ke analisis resiko. Di sini kita dapat mengetahui hasil dari analisis resiko kita, apakah dia tinggi, sedang, atau rendah. Di sini dari nama dan gejala yang saya masukkan tadi, saya terkena resiko tinggi. Hasil analisis resiko kita juga dapat mengetahui faktor apa aja yang mempengaruhi analisis kita bisa tinggi. Terus kemungkinan kondisi paru-paru kita bisa tahu, dan juga terdapat saran serta edukasi. Lalu di sini ada disclaimer. Sini dia kasih warning bahwasannya website yang kami bikin tidak 100% hasil diagnosis medis, tetapi dia hanya prediksi untuk mengetahui tingkat kerusakan paru-paru. Sudah jelas di situ tertulis untuk pemeriksaan lebih lanjut silakan konsultasi dengan tenaga kesehatan di rumah sakit. Ini terdapat ada navigasi beranda, navigasi edukasi, dan riwayat. Dari navigasi riwayat ini bisa kita pilih, lalu kita bisa lihat riwayat yang tadi datanya sudah kita masukkan. Di sini ada 3, ada Khairani, Yaya, dan Khairani lagi. Nah, banyak banget ya si Khairani ini. Bisa kita pilih lihat untuk melihat riwayat yang kita periksa tadi. Di sini udah ada detail pemeriksaannya, ada nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, baru ada data gaya hidup, ada data gejala, dan hasil analisis yang tadi. Di sini juga ada navigasi edukasi. Di navigasi edukasi ini kita bisa melihat edukasi mengenai kesehatan paru-paru, ada fungsi paru-paru, dampak kesehatan, dan cara menjaganya. Ini teman-teman bisa melihatnya secara langsung. Itu aja penjelasan serta demo aplikasi yang telah kelompok kami buat dan jelaskan kepada teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya saya mewakili anggota kelompok saya. Mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.